Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nanto dari CV Kelapa Pariwara, yaitu perusahaan percetakan yang menspesialisasikan dirinya dengan pekerjaan cetak berhalaman banyak seperti kalender, buku, majalah, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan seorang kawan di YouTube ya, di channel saya. Bang, kalau seandainya ada versi manualnya, kalau versi digitalnya gimana Bang? Nah, ini kebetulan kita bahas. Sebenarnya ini sudah lama sekali ya saya rencanakan, cuman saya kan pura-pura tidak sempat gitu. Nah, ini sudah ada kesempatannya. Kenapa ada kesempatannya? Karena baru beberapa waktu yang lalu itu saya ada kerjaan buku yang jumlahnya itu sekian ribu halaman ya, sekian ribu halaman. Ya, ini bukunya ini ya, dari BPKAD Kabupaten Tulungagung. Bukunya ini real ya, real. Ini terdiri dari 1315 halaman dan ini harus saya selesaikan. Kalau ini kerjakan secara manual, waduh, berapa lama natanya ya. Nah, kalau ini diserahkan ke digital printing untuk di layout mereka juga pusing gitu. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara ngatasi jumlah halaman yang luar biasa banyaknya ini. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ininya ya, softwarenya yang saya gunakan. Namanya adalah PDF and Updates. PDF and Updates ini tiruannya di kalau kita buka Google ya, itu banyak sekali tiruannya ini. Tiruannya itu banyak, luar biasa sekali banyaknya. Ya. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini and up PDF ya, atau printing ini, ketemunya macam-macam. Ada PDF resizer, kemudian ada Xerox, ada macam-macam. Ini rata-rata harganya mahal-mahal ya. Dan ini adalah di antara sekian banyak ini adalah yang paling murah yang saya temui ya. Karena saya sudah jelajah kemana-mana, dan saya nemukan ini adalah yang paling masuk akal untuk saya beli untuk skala saya. Ini saya sudah membelinya sejak tahun 2014 ya, jadi sudah lama sekali dan sudah menghasilkan cukup banyak karya buku yang saya kerjakan pakai ini. Harganya $27 ya. Silakan kepada rekan-rekan sekalian untuk membeli. Jangan nge-crack, sekali lagi tolong jangan nge-crack, biar kerjaannya itu halal. Oke ya. Nah, kalau pakai yang free license ya silakan, kalau misalkan selama itu bisa silakan digunakan. Oke, saya lanjut ke software and updates. Nah, bagaimana cara mengoperasikan software and updates? Nah, tadi kita sudah membahasnya di manual ya, yang pakai kertas tadi, dimana di situ itu ada, jadi terdiri dari 4 lembar ya. Tadi yang kita kerjakan itu terdiri dari 4 lembar dan satu lembar isinya 8 halaman. Isinya 4 ya, ininya 4, ininya 4. Jadi kalau bolak-balik itu 8 halaman ya. 4 kalau bolak-balik kan berarti 8 halaman. Nah, ini ya. Ini kita pakai contoh buku Pharmacope Indonesia edisi 5. Ada 1892 halaman. Ini halaman yang nggak kaleng-kaleng jumlahnya ini ya. Kalau dijadikan buku ini bisa sampai 12-13 cm tebelnya ini ya. Dan ini kalau sudah seperti ini hampir nggak mungkin pakai soft cover. Biasanya langsung pakai hard cover, karena kalau pakai hard cover itu lebih kuat dan lebih enak ya, ngerjakannya itu lebih enak. Kalau pakai soft cover itu kemungkinan brodolnya itu lebih tinggi. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, kalau menggunakan 4 halaman dalam satu lembar, misalkan ini permintaannya, misalkan si klien itu meminta satu lembarnya itu ukuran A4, maka yang kita siapkan adalah ukuran A2. A2 kalau dibagi 4 itu menjadi A4. A2 kalau dibagi 4 jadi A4. Nah, kita gunakan ini ya, 4 up 4. Kalau 2 jadi kanan kiri ini
Nah, biasanya kalau misalkan dia mintanya atau mesin yang kita miliki atau mesin yang kita gunakan nanti adalah mesin double folio, maka kita cukup seperti ini ya, masing-masing folio atau A4 jadi double folio, mesin double folio ya, seperti ya banyaklah mesin double folio itu ya. Jadi kalau mesinnya ukurannya besar, misalkan mesin-mesin setengah plano atau mesin yang plano nanti yang bisa sampai support sampai 16 halaman, nah itu silahkan pakai yang lain lagi. Oke, yang jelas ini kita gunakan 4, jadi anggap saja ini folio A4. Jadi seperti ini, sebagaimana yang kita pakai untuk latihan tadi ya, yang kertas-kertas yang kita lipat-lipat tadi. Kemudian yang kedua, karena kita menggunakan per 32 halaman ya, per 32 halaman, maka kita pakai split ya, split. Jangan lupa first and last, silahkan disetting seperti ini. Double sided ini menunjukkan bahwa dia itu bolak-balik, areanya bolak-balik ya, bolak-balik. Nah, sementara split ini apa maksudnya? Ini adalah 4 lembar, yang mana per lembarnya itu adalah 8 halaman. Sekali lagi, 4 lembar yang masing-masingnya itu adalah per lembarnya ada 8 halaman. 1, 2, 3, 4 sama baliknya 4 lagi, 8 totalnya. Oke. Nah, apakah selesai sampai di sini? Jangan. Nanti tukang anunya apa? Tukang bendelnya itu nanti pusing nanti. Nah, yang berikutnya adalah silakan dicentang yang namanya OMR mark. OMR mark ini fungsinya adalah memberikan tanda bagian atas ini ya. Bagian atas ini. Ini paling penting, ini sangat penting kalau kita pakai yang ini, NaPage. Tapi kalau seandainya hanya 2 gini, maka ini nggak perlu ya, karena sudah hadapnya sudah jelas ke atas semua. Kalau satunya hadap ke atas, satunya hadap ke bawah, ini kurang kerjaan namanya. Oke, karena kita 4 ya, 1 lembar isi 4, maka kita centang yang namanya OMR mark seperti ini. Posisinya di atas saja, terserah mau di atas mau di bawah ini ya, yang namanya OMR mark ini. Sengaja saya pakai angka 5 agar ini kelihatan ya untuk tutorial ini. Tapi kalau ini untuk beneran, saya sarankan cuma 2 atau 3 saja. Jadi tipis dia, nanti ketemunya ininya tipis, nggak kelihatan. Tapi karena ini dipakai untuk tutorial agar kelihatan, maka ini saya pakai yang agak tebel. Jadi lebarnya ini, markingnya ini apa? Penandanya ini, itu lebarnya itu 5 mili, kemudian tingginya itu 7 mili. Oke. Selebihnya itu saya rasa nggak perlu di set ya. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan, silahkan dicoba-coba di set itu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kemudian bagaimana tampilannya? Kita tadi kan tampilannya itu per 32 halaman ya. Oke, kita lihat ini. Jadi ini ngeceknya itu cukup di kertas tadi. Kertas ini kita cek 1 ketemu 32, 4 ketemu 29 apa betul? Nah, setelah saya cek ternyata betul. Silahkan cek satu-satu ya. Nah, biasanya kalau kita ngeceknya itu di ini apa itu namanya, di awal ini kita cek, itu biasanya sudah cukup. Kalau ingin lebih banyak lagi, silahkan dicek 64 halaman ya. Jadi tetap 1 ketemu 32. Nanti halaman ininya setelah halaman nah ini nanti ketemunya 14 ketemu 19, 18 ketemu 15, begitu seterusnya. Jadi ini untuk ngeceknya ini ya. Untuk ngeceknya seperti itu. Oke, secara langsung kita kerjakan ya, setelah di set semua. Ini saya cukup 32 halaman saja. Oke, langsung kita lanjut, yaitu setelah kita set semua langsung kita klik NaPage. Kita pakai yang posisi kedua. Oke, tunggunya agak sedikit lama karena bagaimanapun juga jumlah halamannya adalah 1892 halaman. Kita tunggu ya.
Oke, sudah selesai. Kemudian kita buka, ya kita cek ya. Ketemunya adalah 474 halaman. Ukurannya adalah ukuran A2. Ya, kalau tadi kita set ukuran itu satu lembarnya A4, maka kita akan ketemu A2 ini. Ini ya markingnya. Ya, di tiap halaman ada. Jadi tukang layout tukang bending atau bandelnya itu nggak bingung ini posisi di atas mana. Kenapa? Karena ini kan hadapnya, satunya hadap ke atas, terus yang ini itu hadapnya ke bawah ya. Istilahnya bahasa orang cetaknya itu adalah kepala ketemu kepala ya, kepala ketemu kepala. Oke, jadinya seperti ini. Nah, insya Allah tingkat kesalahannya itu rendah sekali ya kalau kita gunakan software seperti ini. Oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan kalau seandainya ada di antara rekan-rekan yang ingin request tentang tutorial tertentu yang terkait dengan desain dan grafis serta teknis percetakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya ada kesempatan itu akan saya buatkan atau saya jawab dengan tutorial. Dan andaikan saja ada rekan-rekan yang ingin lebih jelas lagi terkait dengan ini, silahkan sampaikan di kolom komentar juga. Akhirnya saya akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk memahami apa-apa yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.